Assalamualaikum guys. Yes, masuk dapur rekaman lagi nih. Eits, kali ini beda loh. Kali ini gue akan collab bareng Anwar, Vega, Rian Ibram, dan yang pastinya ada sang legenda Om Tommy Ali. Cus, kita lihat. Menggoyang. Gue kemarin, sekarang Anwar. Bentar lagi Om Tommy Ali, Rian Ibram, dan Vega bergiliran untuk MNC TV. Kasih dulu ya. Karena cinta sudah membara, rindu jadi menggabu-gabu. Asik, asik. Kakak tak bola balik, dia ade nona semakin menyala kakak hati susah Legend. Penyanyi kan banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pas nih, Pan. Pas, ini mau dipasin lagi nggak Kang Aceng? Pas gak? Agak begini maksudnya begini. Saya kalau rekaman, aduh, ini kan mahal, Jerman punya ya? Enggak, kalau dunia rekaman saya tahu. Saya kan lama rekaman. Kalau dia kan anak baru dan harusnya dia ini suaranya komersil loh. Kemarin saya dengar lagu dia bahasa Sunda yang sama dan ada yang gitu. Lobaranda. Ini tuh. Tapi gue lihat, waduh, lama-lama gue kegeser, udah tua kegeser lagi anak muda sekarang. Yuk, kapan rekamannya yuk? MC TV luar biasa. Dan saya, alhamdulillah, Allah ridho, saya ada di MC dan tapi gimmicknya saya belajar dari dia. Dan di, masya Allah, anak baik. Dia selalu memberi. Jadi, Yang Tommy Ali ini adalah juri KDI pertama di tahun 2004. Betul ya? Kayak Nasar dan lain-lain 2000. KDI keduanya saya mulai MC juga. Udah ketemu di situ, ada yang Titi, Puspa juga. Nah, stop, yuk nggak usah ngomong. Jadi pada saat saya lagi jadi juri, dulu jurinya saya rombak 7 orang jadi 3. Kenapa saya bilang? Saya bilang sama Pak Nala, sama Ibu Siwi. Pak Nala. Ini benar. Saya bilang gini, Pak Nala, saya udah keliling Indonesia, saya capek, saya kerja keras. Oh mohon maaf, saya bilang, saya tidak memikirkan apapun pada saat itu. Yang penting dangdut berkibar. Nah, kenapa setelah pintu gerbang, setelah kayak gini, penting orang sedunia nonton, kok 7 orang pendapatnya sama? Saya pendapat dengan dia begini. Nggak bisa dijual itu. Oke lah. Harus ada pro kontra. Ya, ada pro kontra. Satu, kedua. Saya merasa sedih. Saya audisi seluruh Indonesia, toh hasilnya kayak gini. Akhirnya, gimana Tommy? Kamu turun dong. Oke, nggak masalah, saya turun. Akhirnya saya turun. Di saat itulah saya sedih dan bahagia. Di sebelah kanan saya almarhumah yang Titi Puspa. Sebelah kiri saya Hetiko Sendang. Dan dia sama Uci. MC-nya. Dan dia masih kurus banget. Masih jelek hitam lagi. Terus kedua yang ngomong sama saya. Di sini nih. Kau lihat anak ini nih. Dari porsi apapun dia itu senang ngelihat dia. Masalah dia ini. Terus saya ini sebagai artis yang tahu, bukan tahu ya Li ya, saya ngelihat anak ini saya bukan mendahului Tuhan ya Li, bakal jadi besar. Lu lihat dia ngomong, dia enak banget dilihat di mana, jadi sudut manapun enak. Dia bilang ini nih, saya nggak pernah cerita sama dia. Pas habis kemarin itu meninggal, saya cerita sama dia. Pas ketemu Van, mungkin inilah yang terbaik saatnya. Almarhumah yang Titi Puspa membicarakan bahwasanya kamu tuh punya talenta luar biasa dan kamu saat itu belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa, jauh kayak bumi sama langit. Tapi Eyang sudah memprediksi, Tommy, ini Irfan ini kamu lihat ke depannya. Ini saya bicara sama kamu Tommy dan tidak ada orang lain. Ini anak luar biasa, talentanya bagus dan dia enak anaknya dan baik semua. Padahal saya belum deket sama dia. Paling kalau lagi make up saya suka ngerjain dia sama Usi. Gimana malam hari ini, asik dong KDI kita tampil gini-gini. Saya cuma ngomong gitu aja. Dan ternyata yang itu luar biasa. Dia bisa ngelihat orang. Artinya karena dia bidang dia sangat tahulah talenta orang. Tapi bukan masalah dia hebat. Dia melihat ekspresi wajah dia ini enak dilihat pada saat yang jadi komentator. Alhamdulillah. Dan ketemu di tahun 2025 di acara DMB baru yang cerita tentang itu kayak hah?
Yang aku baru dengar. Dan saat itu panggilannya masih Mas Tommy, Bang Tommy, Om Tommy. Akhirnya pas di panggung gue bilang, Eyang Tommy biar dituakan. Sampai sekarang orang-orang manggilnya Eyang juga. Iya. Saya agak sedih juga. Eyang, aduh udah tua banget nih. Ada sekarang mengeyangkan sendiri kan? Iya, jadi saya artinya dengan panggilan Eyang tuh saya merasa no problem, nyaman bagi saya. Dan saya menyadari saya artinya penyanyi bukan anak-anak kemarin sore. Saya udah kemana-mana nyanyi. Ya itu, Eyang tuh penghormatan, dituakan. Iya. Dan dialah yang membuat itu, panggilan itu sampai sekarang saya melekat panggilan dengan Eyang itu. Yeah. Tapi terlepas dari itu semua, ya kita artinya perjuangan ini bukan sekarang. Yeah. Dulu titik awalnya itu perjuangan itu dari KDI itu sehingga mengalirlah DMD segala macam di MCTV sekarang. Yeah. Dan itu semuanya ada story-nya. Nah makanya di MCTV ulang tahun itu Eyang ditantang nyanyi dengan para juniornya yang bukan penyanyi. Ada saya, Rian Ibram, sama Anwar tuh. Yuk nyanyi. Kalau Anwar ini penyanyi nih, calon penyanyi. Tapi nggak ada Hanan di sini kan? Hanan nggak ikut. Harusnya Hanan ikut. Beda, nanti beda. Hanan ntar bagus sendiri sama Eyang. Ini kan biar Eyangnya. Yuk rekaman. Yang apa Hanan nyanyi kemarin saya sampai meneteskan air mata. Aku merasa. Saya nyanyi gini. Aku merasa. Panjang. Hanan gini. Aku merasa orang termiskin di dunia. Jadi nggak ada cengkoknya. Tetapi itu musik dan suaranya ngecun banget. Ya Allah. Termiskin di dunia Hanan. Luar biasa. Ya. Udah berapa itu saya lihat kemarin? Banyak banget, ratusan ribu yang nonton gitu. Yuk nyanyi yuk. Jadi Hanan ini orang yang nggak punya Onde udah jangan baitu bana. Onde udah jangan begitu mana. Itu bahasa Jepang. Itu bahasa ini baralek gadang. Iya. Dana di dada dekuna no takumalana rancok marabuakan dulu denela suko mencalia udah bakawan raso ko ado tapi denai diamkan. Udah iya enggak? Iya, hati-hati. Lutut udah itu. Asam urat. Aku paling takut tuh di DMD itu. Bisa nyanyi dulu nggak ngobrol dulu terus ya benar. Bang, ini kan ada Tommy Ali. Nah itu dari atas. Kakak lihat ada nama mani pulang rantau dari mana? Aduh-aduhnya mana lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh. Kakak tabo. Oh bukan gua tuh. Itu tuh Rian Ibram. Oke, Kang Aceng coba. Mana Aceng? Tuh di dalam. Udah cepat banget. Tuh cepet banget. Suara siapa ini? Suara siapa ini? Suara dia. Aku gak mau nyanyi. Aduh, bagus banget suaranya. Males tuh suara dia. Bagus banget suaranya. Aceng mana Aceng? Itu Aceng tuh. Ceng sini dulu. Ceng. Saya tahu trik rekaman speed cepat. Ceng. Sini Ceng. Dulu saya rekaman ya lagu-lagu bule di itu versi Indonesia. Kalau speednya cepat, ada alat untuk melandang untuk supaya nggak cepat. Nanti setelah jadi balikin lagi. You punya nggak? Nggak. Emang harus cepat dimulainya. Yuk. Nggak, ini betul nih, Van. Ya, betul. Aku mencari solusi yang bagus. Bener nggak? Ada nggak alatnya? Bisa sih. Lu nggak? Kita udah pakai dicepet-cepetin kemarin. Salah. Jadi rekaman itu kalau speednya cepat, dikurangin sedikit, nyanyi, nanti balikin lagi. Oke ya? Ada sih, nah tapi kita menantang gimana kalau langsung cepat. Oke. Siapa takut? Gitu kalau sama orang tua mah. Masya Allah, Ivan. Repot. Waduh enak nih. Mudah-mudahan MCTV kita mau top dan sukses dan banyak yang nonton ya Allah. Share-nya sampai top, Marco top. Amin. Bisa. Tapi denai diamkan. Bagus. Ya iyalah bagus. Raso kok ado, tapi denai diamkan. Bagus, alhamdulillah. Mantap. Belum selesai masih ada lagi.
kita ambil dulu nanti kita itu ya. Iya. Yang kedua, denai ko indalanan sarupo itu. Denai ko indalanan serupo itu. Denai ko indalah denai ko indalanan sarupo itu. Tapi nada onde udah jan laba itu bana, onde udah lajan laba itu bana, denai ko indalanan sarupo itu. Nah, itu. Dan hanya takut yang mencari ya udah, acuk mabuk kan. Cek. Untung ada dia ya. Cepet banget tapi ya. Iya. Tadi kamu lama? Aku kemarin. Ngajar kemarin harus. Tapi emang susah banget. Mana bahasanya kita belum pas ya. Iya. Temponya cepet. Tapi emang dicepetin gara-gara durasi. Tapi nggak enak didengar loh, cepet banget. Cepat banget. Ya sudah. Mana asam urat lagi ya Allah. Sebenarnya asam urat gue nggak parah, nggak ada asam urat aku. Aku tuh nggak ada. Cuma setiap aku makan ini saya tuh ada sugesti. Ya itu asam urat sama. Tapi sugesti, tapi sebenarnya kaki saya ini nggak. Yang sakit bagian apa? Yang benar yang sakit tuh nggak ada sugesti. Cuma saya kan pernah ngangkat paha saya kan. Saya cuma bersyukur ya Allah. Saya masih diberi kekuatan, kesempatan. Semoga semua ini Engkau ridho ya Allah. Dan dia yang ngebahas itu. Dan saya nggak ngerti apa-apa gimmick pada saat episode 1, 2, 3, 4, 5 itu kacau. Saya orangnya serius. Saya nggak pernah ada gimmick-gimmick. Dan alhamdulillah sekarang gimmick itu ternyata diuntungkan pada saat kita perform off air. Pada saat off air kita harus mengeluarkan gimmick-gimmick kita. Terus kepekaan kepada audiens yang nonton kita. Betul. Iya benar. You are the best. Kok adik kakak selalu coba ulangi, coba dengan. Waduh, ulang lagi nih gue nih. Nggak bisa. Produser. Masa produser suruh ulang lagi nih gue nih. Nah, yang sini bener gak sih? Coba ulang lagi. Ini kan, harusnya adu ade nona. Tadi adu ade kakak. Oh. Ade kakak. Bener kan? Bener. Hebat banget nih Ivan. Diam-diam aja kenapa sih Ivan? Kakak lihat. Kakak lihat. Kakak lihat tambah manit pulang rantau dari mana? Aduh ada nona yang terlalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh Bener kok kali. lagi. Bener. Ulang lagi ngopi nih. Cukup atau cus? Cukup. Aceh nggak berani nih ngomong bagus apa enggaknya. Kakak tadi saya mau gini. Kakak itu nggak ada. Bener. Itu. Nah itu bagus. Itu hanya kita yang nggak menguasai itu. Oke. Penting. Nah kalau you lebih Habis hebat ini di vokal. Anwar. Saya suka. Rian Ibram. Dulu yang ngawas vokal saya itu Rudi Sama Anand. Vega. Rudi Anand Oh, yang jadi kita lagu Senggantang Luaga. Ikut repot ya. Dia ngawas vokal saya. Tapi kita ngawas vokal. Gue lagi ya, Kang Ceng. Kita jadi. Jadi dari Solo langsung. Rian Ibram. Jadi kalau orang ada mau jahil sama dia, jadi insya Allah lah. Karena itu udah dunia yang dia miliki. Dan itu kan hadiah, talenta. Orang yang punya multi talenta itu, kita nggak boleh iri dan apalagi benci. Itu hak. Kalau nggak suasana hiburan, nggak dapat. Saya ngeliat dia bikin, hey kita tampil lagi. Itu gue bilang, ya gimana belajarnya itu, nggak ada ilmunya itu. Tapi DMD itu happy ya. Yang Dan saya terakhir, kalau saya nggak happy, habis saya. Pertama badan saya makin teruk, kedua saya nggak Iya. happy, muka saya jelek. Iya happy. Tapi bener kan Nenek ya, DMD itu happy ya. Iya. Bawaannya tuh ya, vibe-nya tuh positif ya. Positif. Ya tergantung hostnya juga yang bawa. Enggak, tapi kita tuh semuanya tuh udah satu kesatuan gitu. Maksudnya yang mau ngapain kita respon, Iya. ini respon terus. Yang saya sedih kemarin ini, orang kan ngasih duit semua. Pas saya mau ngasih uang saya lecek. Udah yang simpan aja, udah lecek-lecek kayak gitu. Sama saya ketawa, yang lecek uang 20.000 lagi. Uang 20.000 lecek.
udah yang simpan aja, udah lecak gitu. Ya ingat kan itu. Dan kita nyumbang ratusan ribu, ada juta, dia sumbang ada 20.000-an, udah simpan aja 20.000. Udah lecak lagi. Udah yang simpan aja udah lecak. Pas ada lagi 20.000, ada 20.000 lagi. Kan saya udah nyumbang 400. Iya, Saya mau bener. ngambil lagi takut Iya, kurang. iya. Udah yang simpan aja, mau nyumbang udah lecak-lecak lagi kayak gitu. Dan itu kalau nggak ada kejelian seorang host, nggak ada kata-kata. Dan saya happy. Dan dia luar biasa itu. Udah yang nyumbang-nyumbang lecak lagi lucu. Saya simpan lagi. Satu, kedua saya mau ngasih anak saya kok kasih duit kan. Ini nak Oh, iya, iya. mau kasih duit. Pas itu, udah pas baliknya. Udah jangan dikasih lagi, ambil aja. Bilang luar biasa. Makanya saya ngomong sama Isya. Saya pura-pura kadang-kadang mau ngomong. Saya ngomong, iya Tom. Itu nggak ada dalam konten itu. Tapi dia baca, udah ngapain lagi kalian berdua ini, udah curhat-curhat apalagi. Padahal itu karena seringnya dulu kami melakukan itu berdua. Tapi jujur ada hati kan sama Isdahlia kan? Dulu tuh saya ada hati, tapi saya bunuh hati saya. Kenapa? Jauh banget kayak bumi malangit. Tapi Emang Isdahlia dulu sangat-sangat terkenal dan ikon cantik tuh dia? bukan ikon cantik. Pada saat dia muncul lagu yang digarap sama almarhum Mara Karma, itu lagu tuh top. Tapi sebelum itu saya nemenin dia di studio. Kami naik bus berdua loh. Dan dia nggak punya mobil. Dia ngontrak di Selipi Jaya. Di Selipi Jaya tuh dekat Golkar itu. Nah, dia kan nanti pulang. Dia belum top. Mana ada orang tahu sama dia. Masih hitam lagi saya. Dia nunggu di depan. Selipi Jaya tuh belum ada kayaknya dulu. Iya belum. Belum. Dia nunggu di situ. Nah, itu kan ada halte bus kan. Pas turun, saya udah lihat dari jauh. Saya duduk. Oh, sama-sama naik bis. Naik bis! Oh, langsung geser-geser biar dia duduk di sampingan. Bukan geser. Saya mau geser ada tempat, ada orang dong. Saya bilang gini, Bu, oh, ini saya mau kasih sama adik saya. Oh iya. Terus dia lihat, saya udah siapin tempat duduk. Dan tidak ada cerita kayak gitu. Dan itu betul-betul cerita. Ya, jujur cinta dulu. Bukan cinta. Saya tuh sayang sama dia tuh karena menjaga seperti adik saya sendiri. Tapi saya tidak akan mengatakan cinta itu cukup hati sayang. Istri nggak cemburu pas di TV ngomong-ngomong gitu? Enggak, istri saya tuh sama Iis tuh deket. Waktu saya nembak istri saya, itu istrinya, mana orangnya? Itu, Iis diem. Kalau selama ini, siapa itu? Kayak tante-tante. Nah, Iis protek. Gue dengar lo nyanyi di Cafe Latte ya. Tante-tante ngomong sama gue. Nah, lo ngapain lo deket sama istrinya Fadel Muhammad? Padahal saya sama istri Fadel Muhammad, kalau Fadel Muhammad ke Eropa, saya yang jaga anaknya. Dan istrinya itu senang. Saya bawa mobil-mobil mewah yang semuanya di kaki, BMW, yang Mercy yang hebat-hebat itu. Saya baru tahunya bawa mobil Kijang. Tom, bawa mobil ya. Saya panggilnya Ayu, istrinya. Oke yuk, siap. Saya gimana ini nge-rapnya ini? Aduh, gimana ini? Kan Matic semua itu. Mobil mewah yang dipakai Lady Di yang nabrak itu, Pak Fadel beli yang kayak gitu. Aku bawa mobil itu. Mereka pulang dari kafe semua udah bukan teler ya, udah capek. Saya yang bawa itu kecepatannya cuma 20-30, saya takut. Begitu, nah, saya lah lakukan itu. Dan saya tidak pernah macam-macam sama orang. Iis itu protek saya. Ngapain lu sama tante-tante? Dan itu tuh hanya ada saya sama dia. Dan laki dia dulu cemburu sama saya. Terus dia bilang, kau laki siapa? Iis Dahlia. Yang dulu yang pertama. Ya, Dadang. Dadang tuh ngomong gini. Ngapain lu cemburu sama Tommy? Tommy itu udah keluarga saya, abang saya, nggak usah cemburu sama dia. Dadang itu karena saya kalau ke hotel itu kamar saya kan nggak ada makanan. Saya datang ke Kamila Malik, Epita Mala, Iis Dahlia. Lakinya agak cemburu gitu. Saya bilang, laki lu kayaknya nggak seneng deh gue ngobrol-ngobrol sama lu. Ntar gue bilang sama dia. Nah itulah. Nah istri Bang Tom itu kan siapa sih? Orang India ya? India, Pakistan. Pakistan. Ya. Ada masih saudara nama siapa tadi? Yang mobil mewah siapa? Fadel Muhammad. Nggak ada. Dia itu saudaranya orang-orang banyak kan orang India Pasar Baru, Roxy. Kadam Ali, suaminya Elia Kadam. Cantik istrinya. Ya. Munculin dong. Ya saya mau munculin tapi nggak tahu dia orangnya maluan. Cantikan Iis Dahlia, cantikan istri. Beda. Cantik Iis kan lokal. Kalau cantik saya kan ada interlokal. Jadi saya bilang kayak gitu sama istri saya. Istri saya nggak marah sama Iis karena kalau ketemu di mall atau di mana mereka cerita. Dan istri saya itu udah kapok kalau cemburu sama saya karena dia kawin sama seorang nyanyi entertaining. Jadi saya bangga dan saya nggak kurang ajar orangnya. Saya punya
apa batas-batas. Iya, yang tidak bisa etika. etika. Iya, iya. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah lancar. Dulu dia tiap bulan itu sedekahnya berasa sekarung. Ya, 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 ya. Paling jago sedekah dia. Orangnya paling asik. Keluarganya semua baik sama dia, makanya dia sukses kayak gitu. Dia jadi salah satu penyanyi dangdut terkaya sekarang ya. Iya, satu itu, kedua lagu dia lagi ini tuh, yang lagu yang dia nyanyi. Na, bagus suara. Dan Yang lagu mana? yang lagu yang suara hati apa itu? Gimana? Yang aduh lupa gue. Kayak payung hitam. Oh, yang kemarin dinyanyi nama anak kecil itu loh. Itu meledak loh di mana-mana. Yang balerina itu loh. Yang ngeluarin lagu lagi dong. Yang ini. Ku kejar kabar lari, ku lari kau. Udah keluar. 85%. Coba gak boleh dinyanyiin dulu ya? Boleh dong. Ya, yang lagu terakhir yang kapan? Terakhir saya itu ciptaan Rizal misalnya. Rizal siapa? Ini Itu asisten. dia pencipta lagu. Dia pencipta lagu juga. Jadi Yang mana dia coba? pencipta lagu. Aduh lupa lagi notnya. Habis gara-gara tabola balik ini lupa. Saya tuh kalau nyanyi di Brunei ya, saya tuh. Oh, dia ini emang langganan Brunei di sini. Enggak, yang di situ aja, yang di situ. Maksudnya nenek, kalau mau nenek sini. Dipakai itu aja, Nek. Emang langganannya di Brunei ya? Ya. Brunei itu kayak mahal banget kok bayar ya? Saya artinya penyanyi yang tidak pernah ada ikatan kontrak, bayar berapa sih Tommy Ali, nggak ada. Tapi setiap saya nyanyi saya bilang tolong saya dihargai kalau saya nyanyinya bagus, kalau perform saya bagus dan you suka, hargain aja berapa. Dan itulah bagian saya. Dan dia kaget, yang kaget tuh princess yang tua, Wan Aziza itu, istri pertama dari Sultan Bolkiah. Dan yang manggil saya itu Sultan Bolkiah. Lagu yang paling dia suka, album saya keluar di sana, Zapin Budi. Kayak gimana? Tegaknya rumah karena sendi, roboh sendi, rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hilanglah budi, bangsa binasa. Dicupak Datuk Termanung, diribut karena manusia. Kalau hidup tidak berbudi, duduk tegak kemari canggung. Itu lagu yang dia suka dan itu beat. Dan lagu itu dia suka karena tidak beredar di Indonesia, hanya di Brunei. Dan saya bikin klip, terus di Sambas, Kalimantan Barat, Ketapang, terus saya kasih Princess bilang, Ali, saya minta lagu Zapin Budi. Dan kalau nyanyi lagu itu, paling sedikit 11 kali refnya. Lo bayangin aja. Terkenalnya tuh itu Terus-terusan. diulang-ulang Ulang, dengan iya. sama. Dan kamu tahu tuh Pan, kenapa itu bagus? Dan terus-terusan kode kalau kata dia cukup gimana? Ada menterinya datang, yang itunya datang. Cukup. Nggak datang. Dia bilang sama itunya yang ngatur musik. Tambah. Di lagu itu terus-terusan? Ya, sampai 11 kali ref. Gila, 11 kali ref. Iya. Katanya kalau kau bayar itu bisa jam Rolex gitu-gitu. Oh, itu jangan, bukan zaman saya. Itu zamannya yang lain, yang kita ceritakan. Dan zaman itu tidak ada Sultan Bolkiah dan Princess. Zaman yang Tommy nggak ada. Enggak. Dan saya nyanyi teratur. Saya nyanyi dari jam 9, setengah 11 sudah selesai. Kok yang udah di angkatan berikutnya katanya jam 2 pagi tiba-tiba dibangunin, Ya. suruh nyanyi gitu. Itu zaman jahiliyah dan uangnya habis. Dan itu adiknya Sultan. Ya itu katanya yang jam gitu-gitu. Tapi ya. kita kayak diperbudak katanya Ya. betul ya. Dan itu setelah itu pangsanya saya dipanggil, dites saya kan. Waktu itu KDI 1. Nah, KDI 1 itulah saya dipanggil. Dan saya datang bukan Jumat 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu. Karena saya dikontrak sama TVI kan. Nggak boleh, dari hari Kamis saya udah nggak bisa kemana-mana sampai hari Minggu. Saya kan komentator. Dan saya dipanggil sama itu Peter Serang. Peter Serang jemput saya, bawa ke sana naik Royal Brunei, langsung di sana. Seminggu 2 kali. Tapi benar itu yang katanya jam apa-apa. Dan saya lihat kolamnya itu.
Iya. Nah, ini kolam buat mereka ngelempar berlian. Iya, karena bulan dilempar, Ya, jebur. jam, terus cincin. Bagus itu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan itu bahwasanya Sultan tidak tahu cara kerja kayak gitu. Akhirnya ditutup kan. Itu katanya kayak diperbudak gitu ya. Betul. Lagi tidur nyenyak, mau dong Sultan mau kalian nyanyi. Dan itu yang melakukan keadaan Sultan. Dan Sultan Brunei paling suka lagu satu, Engkau Laksana Bulan sama Widuri. Coba, engkau laksana. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Hatiku telah kau tawan, rinduku tak karuan. Mengapa ku disiksa? Mengapa kita berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Oh, ketinggian. Iya. Kau bedakan hidupku, oh Tuhanku, mengapakah buruk niat hatiku, oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Engkau laksana bulan. Kalau di panggung kenapa lupa-lupa lirik mulu? Lupa. Saya kalau di panggung DMD itu pertama saya masuk. Semua lupa lirik apapun. Saya kalau masuk di situ tuh satu demam panggung, kedua saya aduh ini masuk sarang orang gimmick hancur semua nih gue nih. Jadi kadang-kadang gue jalan, ya Allah gue serba salah, ini mau ngomong salah. Tapi maaf yang aku tuh bukan bentak sih, suka yang jangan gitu-gitu, nggak apa-apa yang. Nggak apa-apa, saya senang itu. Karena saya tahu dia Suka lihat gak? Iya. Yang dia berbuat begitu kan untuk acara itu sukses. Jadi saya tuh artinya kalau di sana tuh ibarat bumbu. Mau dikasih garam boleh, salsa boleh, kunyit boleh. Orang dia yang tukang masak. Jadi yang gitu. Maaf. Saya cuma begitu aja. ada orang tunanetra, matanya beneran keluar gitu, pakai kacamata. Saya cabut. Dicabut kacamatanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamera lagi di depan dia, dicabut kacamata, maaf ya. Kayak gitu terus dicabut, langsung dicabut. Jangan. Terus habis itu dia ulangin lagi. Ya nggak boleh itu. Nanti ada penyiaran itu. KPI gini. KPI jangan. Terus ada satu lagi. Oh iya. Yang saya nyekek itu. Jadi ada itu. Kan ada peserta emang lincah banget. Terus kita mainin sama ayah di Enggak, ditanya dulu, kenal sama ini. Oh iya. Pas kenal ini kayak yang Tommy nggak ada yang kenal. Udah tua. Terus gimmicknya yang tuh seperti marah gitu. Padahal nggak marah. Digeret gitu. Adegannya kayak aku sambil jangan gitu. Terus untung kamera lari. Set terus gini. Jangan yang ntar KPI, ntar kita acara kita gimana. Untung kamera juga udah langsung itu. Itu udah bilang gini. Kadang-kadang ya itu kita tuh bercandanya tuh suka ngerasa kayak lagi tapping. Betul. Padahal live Keenakan. suka keenakan. Abis itu saya di itu nama mereka. Yang hancur besok yang. Aduh gimana sih? Gimana ini DMD masih ada nggak nanti besok? Jadi dicang terus sama dia. Iklan kita gitu. Wah ini KPI kayaknya besok ini. Wah ini mah. Terus aduh panik. Yang besok dipanggil KPI. Aduh udah lemas deh gue. Mana baru lagi gue masuk. Aduh udah kaca. Ya udah deh besok gue nggak hadir lagi. Udah. Gue bilang kayak gitu. Tapi hebat, itu hebat banget. Sampai itu gini. Yang ente tersinggung gak? Enggak. Tapi saling jaga. Mana ngomong jarang pakai mic gini-gini. Kamu pakai mic. Terus satu hal yang paling unik lagi pas pertama lagi syuting, dipakein earpiece kan biar informasi dari itu tuh dari produser. Misal, ayo cepet atau gimana gini. Yang malah gini, tiba-tiba dia gini. Terus dia gini. Iya. Diajak ngobrol. Itu benar. Earpiece-nya disangka bisa ngobrol gitu. Iya gitu. Terus kita gini, apa itu orang tua gitu. Dijawab di sini ada yang ini, dijawabnya langsung di sini. Iya gitu.
Sumpah Ivan, sumpah nih. Saya itu nggak pernah. Seumur umur belum pernah pakai earpiece. Saya tuh selalu seperti Inul. Saya nggak bisa pakai. Inul juga nggak pakai earpiece. Inul nggak pakai earpiece dan selalu saya ingin. Tapi nanti kalau nggak adur kan nggak ada yang ngajar. Waktu acara Adam bagi uang, earpiece saya jatuh ke bawah. Saya nggak pakai dan saya ngacak aja kemana-mana. Dapat uang sehari sama Inul. Nul, mohon maaf, suamimu ngasih saya duit, mohon maaf ya. Ngomong apa Bang Tommy? Aku bilang, Mas Adam mukanya glowing banget kan. Benar ya Bang Tommy? Udah kasih duit, salari lagi sampai 100. Nul, makasih banyak, ya saya dapat uang. Dan itu nggak ada yang gitu saya. Iya alami emang. Iya. Dan itu saya ngacak kemana-mana aja. Habis itu kita ngeliat Ivan, habis itu saya ngeledek si Inul. Ternyata ratingnya 2,6. Bagus. Tapi earpiece jangan dijawab, nggak akan kedengar. Iya. Maklum, saya nggak pernah seumur itu. Kacau deh. Awal dari gini-gini terus dicabut terus gini. Iya. Yang lucu gini, yang lucu. Yang, dengar nggak Yang? Ini. Dia mau jawab. Ya, mau jawab kesalahan. Yang cukup ngangkat tangan aja ya. Terakhir saya masih gitu. Iya, oke. Ya nggak usah kencang-kencang ya. Karena kadang-kadang kita ngasih kode, oke, kita gini, oke, kita ini enggak gitu. Ini dijawab, mau jawab lewat mana? Oke, deh gitu. Ya udahlah ya, itulah Eyang ya. Sehat Eyang ya. Sehat ya. Semoga semua keberkahan ada di sini. Semua kita datang ke tempat Irfan ini semua atas kehendak Allah. Tidak pernah sampai kaki saya di sini tanpa Allah ridho dan Allah izinkan. Dan hari ini kami menyelesaikan acara katakanlah untuk acara ulang tahun MNC TV yang ke-34. Dan semoga acara itu sukses bersama super host yang oke banget. Dan tapi selain itu saya ingin mengatakan kemarin perpisahan Family 100 sedih banget gue ngeliat dia baru kali itu ngeliat kok bisa juga dia nangis ya kalau nggak nangis biasa nangisin orang. Dan itulah demikian semoga lancar semua dan kita sehat semua. Amin. Dan sukses. Jadi tuan rumah dangdut yang ada di MNC TV harus kita pertahankan. Iya betul. Dengan gaya masing-masing. Iya benar-benar. Saya mohon maaf DND karena saya agak rusak sedikit karena yang bagus bumbu bagus. Alhamdulillah insya Allah bumbunya enak banget. Tolong dimaafin saya kalau misalnya suatu saat sudah tidak menginginkan saya akan keluar dari depan dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kita nunggu Rian Ibran sama Vega. Goyang-goyang sambil berdendang, kita bergoyang. Salam dari saya Tommy Ali. Saksikan tanggal 20 di MNC TV, HUT MNC TV yang ke-34 bersama saya Irfan dan banyak lagi artis lainnya. Selamat menonton. Suka-suka awan ya. Dia jadi ketahuan. Memang kayaknya keputusan tepat kita. Bener kan? Bener. Sosok mau live loh. Kadang aja pada pales. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Udah bisa-bisa. Ada yang bener ini. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Kalian teman-teman. Ada mau marah-marah. Tidak ada yang bisa membangkitkan mental mereka ini. Kita Dan saling cepet membantu. banget kan. Sabar, kecepatan. Kalian ada tambah, tapi memang cepet Kakak banget. lihat ada tambah manis. Enggak, lebih cepet. Kali, so Enggak, tinggi. Enggak. Coba lagi. Hati susah. Bukan Jadi apa? Susah, bukan surga. Iya, tapi masa kan Kakak lihat ada tambah. Jangan ngedan, happy bawahnya. Nah, dia. Nah, dia gitu. Jangan terlalu pasang gaya deh. Pakai Kita senyum. juga maunya santai, masalahnya emang tinggi. Kakak jadi jatuh. Coba kita boleh kita happy ya. Bola balik sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Bagus. Tapi yang bagus nih lagu ini. Ini suara siapa nih? Tommy Ali. Iya suara dia tinggi bagus nih. Gila ke kita.
Rian bagus, Rian bagus. Lebih bagus Jill kan? Rian bagus, sumpah bagus. Wih deh, gila, A3A lu A. Nah ini emang lu harus tinggi karena kita semua rendah. Belum diseimbangkan gitu-gitu. Bagus. Sampai basah ini. Bukan aku ya kayaknya. Kang tolong suara aku dibikin kayak Afgan. Kang, suara aku dibikin efek bumi LP kan. Kalau aku Afgan ya. Makasih ya, Kang. Hati susah dibikin kakak mete, tidur malam bola balik. Lia ade, aduh Tuhan ampun Kenapa sih dia Om? Semuanya langsung gitu. Sepotong-sepotong boleh? Iya sepotong-sepotong aja, aku gak kuat. Kayak Nanti pingsan. Iya kan.